warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki. Saya peserta Latsar Angkatan 3 Kelompok 3 di PPSDM Bukit Tinggi tahun 2025. Kali ini saya akan berbagi pendapat saya tentang pengalaman pembelajaran mengenai substansi dan proses pembelajaran harian agenda 1, baik itu saat sinkronus maupun saat asinkronus. Berbicara mengenai model pembelajaran Latsar menggunakan metode blend learning, di mana ada 3 tahapan pembelajaran yang harus dilalui. Yang pertama itu distance learning, yang kedua itu aktualisasi di unit kerja masing-masing, dan yang terakhir adalah pembelajaran secara klasikal di PPSDM Bukit Tinggi nantinya. Dari ketiga tahapan ini, kami peserta Latsar akan melalui kurang lebih 3 bulan, di mana pada saat ini saya sudah menjalani proses pembelajaran tahap pertama, yaitu distance learning. Dalam tahap ini ada 2 metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode yang saya sebutkan tadi, yaitu sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus ini sendiri merupakan proses pembelajaran secara tatap muka, di mana para pengajar ataupun tutor dapat memberikan instruksi secara langsung pada proses pembelajaran. Pengalaman mengikuti pembelajaran secara sinkronus bersama Bapak Eka Saputra, SOS MM, selaku pengajar pada Zoom meeting pada agenda 1. Pembelajaran dilakukan berjalan dengan lancar, baik sekali, di mana kami, para peserta Latsar, dapat berperan aktif dan terlibat dalam diskusi yang diberikan. Materi yang dipaparkan yaitu tentang sikap dan perilaku bela negara, di mana dapat saya ambil salah satu materi yang disampaikan bahwa kita sebagai ASN membutuhkan kepekaan dalam memahami dan menanggapi isu-isu kontemporer yang ada, baik itu di lingkup kerja maupun di isu nasional yang beredar, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal hoax yang dapat mengakibatkan pidana apabila kita tidak menyaring informasi dengan benar dan kita menyebarkannya. Di sini ada metode yang bisa digunakan dalam menganalisis isu kontemporer tersebut, yaitu salah satunya dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Pembelajaran sinkronus sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu diantaranya pengajar dan peserta sewaktu-waktu dapat terputus jika kondisi jaringan internet yang tidak stabil. Itu dapat menghambat proses pembelajaran. Selain metode sinkronus itu, kami juga melakukan pembelajaran melalui metode asinkronus, yakni pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel atau biasa disebut dengan pembelajaran secara mandiri. Pengalaman saya belajar secara asinkronus, contohnya pada saat emosi, di mana saya dapat mengakses materi sendiri dan dapat mempelajari materi secara mandiri, serta saya dapat mengulang pembelajaran yang belum saya pahami. Metode ini sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu tidak ada interaksi antara pengajar dan peserta. Namun pada akhirnya kedua metode tadi digunakan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Latsar ini. Mungkin demikian pendapat saya tentang pengalaman mengenai pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian, baik itu saat sinkronus maupun asinkronus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.